Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, semangat pagi semuanya. Jumpa lagi kita dalam video pembelajaran PPKN kelas 10 semester 1. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pada bab 3, yaitu mengenai menjaga keutuhan negara dalam naungan negara Republik Indonesia. A. Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Bentuk negara. Bentuk negara yang meliputi negara kesatuan, federasi, dan konfederasi. 1. Negara kesatuan merupakan negara yang memiliki kedaulatan tidak terbagi dan kewenangannya berada pada pemerintah pusat. 2. Negara federasi atau serikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Pada negara serikat atau federal, ditandai dengan beberapa karakteristik yang khas, yaitu diantaranya adanya supremasi konstitusi federal, adanya pemencaran kekuasaan antar negara serikat dengan negara bagian, dan adanya suatu kekuasaan tertinggi yang bertugas menyelesaikan sengketa-sengketa yang mungkin timbul antara negara serikat dan negara bagian. 3. Negara konfederasi dan serikat negara. Konfederasi adalah bergabungnya beberapa negara yang berdaulat penuh untuk mempertahankan kedaulatan intern dan eksternnya. Mereka bersatu atas dasar perjanjian internasional. Sedangkan serikat negara merupakan suatu ikatan dari dua atau lebih negara berdaulat yang lazimnya dibentuk secara sukarela dengan suatu persetujuan internasional berupa traktat atau konvensi yang diadakan oleh semua negara anggota yang berdaulat. Oke kelas, itu tadi di bagian 1 mengenai bentuk negara kita. Bentuk beberapa negara. Sekarang kita lanjutkan kedua, yaitu negara kesatuan. Negara kesatuan adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat, yang berkuasa hanya satu pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah sebagian-bagian dari negara. Negara kesatuan sering juga disebut sebagai negara unitaris. Unitaris merupakan negara tunggal yang monosentris, berpusat satu, terdiri hanya satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku pada seluruh wilayah negara. Hakikat negara kesatuan yang sesungguhnya adalah kedaulatan tidak terbagi-bagi, baik keluar maupun ke dalam, dan kekuasaan pemerintah pusat tidak terbatasi. Kelebihan negara kesatuan antara lain: A. Struktural lebih sederhana. B. Kekurangan tenaga ahli dapat disiapkan oleh pemerintah pusat. C. Biaya personal lebih murah, tetapi jalur birokrasi lebih panjang dan relatif memakan waktu. D.
relatif lebih stabil untuk mengurangi kecemburuan kemajuan antar daerah, karena bagi daerah yang kurang maju dapat dimintakan anggaran dari pusat dan subsidi-subsidi lainnya. Mengurangi timbulnya sikap provinsialisme dan separatisme. 3. Tujuan negara kesatuan. Tujuan negara kesatuan menurut Charles A. Merriam dalam bukunya A History of American Political Theories mengemukakan 5 tujuan yang ingin dicapai oleh negara kesatuan, yaitu keamanan ekstern, ketertiban intern, keadilan, kesejahteraan, dan kebebasan. Miriam Budiharjo tahun 2010 menyatakan bahwa negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir setiap negara adalah menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sedangkan tujuan negara Indonesia adalah yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu diantaranya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. 4. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada 5 alasan, yaitu 1. Unitarisme sudah merupakan cita-cita gerakan kemerdekaan Indonesia. 2. Negara tidak memberikan tempat hidup bagi provinsialisme. 3. Tenaga-tenaga terpelajar kebanyakan berada di Pulau Jawa, sehingga tidak ada tenaga di daerah untuk membentuk negara federal. 4. Wilayah-wilayah di Indonesia tidak sama potensi dan kekayaannya. 5. Dari sudut geopolitik, dunia internasional akan melihat Indonesia kuat apabila sebagai negara kesatuan. Oke kelas, kita melanjutkan pada bagian B, yaitu bentuk pemerintahan republik. 1. Pengertian bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara guna menegakkan kekuasaannya atas suatu komunitas politik. Macam-macam bentuk pemerintahan. A. Aristokrasi, yaitu berasal dari bahasa Yunani kuno. Aristo berarti baik dan kratia berarti untuk memimpin. Jadi, aristokrasi adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh individu yang terbaik.
B. Demokrasi, yaitu bentuk atau sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. C. Monarki adalah sebuah dukungan terhadap pendirian, pemeliharaan, atau pengembalian sistem kerajaan sebagai sebuah bentuk pemerintahan dalam sebuah negara. D. Oligarki, yaitu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. E. Autokrasi, yaitu berasal dari bahasa Yunani autokrator, yang berarti berkuasa sendiri. Autokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. F. Plutokrasi adalah sistem pemerintahan yang mengacu pada suatu kekuasaan atas dasar kekayaan yang mereka miliki. Selanjutnya kelas di bagian 2, bentuk pemerintahan republik. Negara republik pada dasarnya adalah negara yang tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan. Istilah ini berasal dari bahasa Latin res publica. Saya ulangi, res publica, yang artinya kerajaan dimiliki serta dikawal oleh rakyat. Biasanya, kepala negaranya dipimpin oleh seorang presiden. Res artinya kepentingan dan publika artinya umum atau orang banyak. Jadi, bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah republik, yaitu negara yang mengutamakan kepentingan umum atau orang banyak. Oke kelas, kita memasuki pada bagian C, yaitu mengenai sistem pemerintahan demokrasi berdasarkan Pancasila. 1. Pengertian pemerintahan. Pemerintah adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara dalam arti luas. Perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Ini dalam arti sempit. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan. Secara garis besar, meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang bekerja saling bergantungan dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. 2. Sistem pemerintahan presidensial. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial. A. Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.
B. Kekuatan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka melalui Badan Perwakilan Rakyat. C. Presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. D. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif. E. Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. F. Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial lainnya, yaitu diantaranya adalah presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR. Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu mendapat pertimbangan atau persetujuan DPR. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu mendapat pertimbangan atau persetujuan DPR. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget atau anggaran. Kelebihan sistem pemerintahan presidensial: A. Badan eksekutif lebih stabil. B. Masa jabatan eksekutif lebih jelas dalam waktu tertentu. C. Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. D. Jabatan-jabatan eksekutif dapat diisi oleh orang luar, termasuk anggota parlemen sendiri. Kekurangan sistem pemerintahan presidensial: A. Kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan langsung legislatif, sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. B. Sistem pertanggungjawabannya kurang jelas. C. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik hasil tawar-menawar antara eksekutif dengan legislatif, sehingga terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama. Oke kelas, kita pada bagian 3, yaitu sistem pemerintahan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia. 1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Wilayah negara Indonesia terbagi dalam beberapa provinsi. 2. Bentuk pemerintahan adalah republik dan sistem pemerintahan adalah presidensial. 3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. 4. Menteri-menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab pada presiden. 5. Parlemen terdiri atas 2 bagian atau bikameral, yaitu DPR dan DPD. 6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MK, MA, dan badan peradilan di bawahnya.
pengadilan negeri, dan pengadilan tinggi. 7. Menganut sistem pemerintahan presidensial. Impeachment atau tata cara pemberhentian Presiden Republik Indonesia. Impeachment atau pemakzulan lebih lazim dimaksudkan sebagai dakwaan untuk memberhentikan presiden. Dalam sistem ini ditentukan masa jabatan presiden untuk jangka waktu tertentu atau fixed term office period. Presiden dapat diberhentikan jabatannya apabila melakukan pelanggaran hukum. Mekanisme pemerintahan presiden diatur dalam pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar ini, lembaga negara yang diberi kewenangan untuk memberhentikan presiden dalam masa jabatannya adalah MPR. Pemberhentian presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus melewati 3 lembaga, yaitu DPR, melakukan penyelidikan dan mencari bukti-bukti, serta pengukuhan dugaan pelanggaran, Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mengajukan usul pemberhentian kepada MPR. MK mengkaji dari segi hukum dan landasan yuridis alasan pemberhentian presiden. MPR menjatuhkan vonis politik apakah presiden diberhentikan atau tetap memangku jabatannya. Oke kelas, pada video pembelajaran kali ini kita membahas pada bagian A, B, dan C. Insya Allah pada video pembelajaran selanjutnya akan kita lanjutkan pada bagian D, yaitu Kedaulatan Negara Republik Indonesia. Oke kelas, terus semangat dan selalu semangat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.